Timnas Brazil akhirnya memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 setelah menang tipis atas Paraguay di kandang sendiri. Usai hasil kurang meyakinkan melawan Ekuador, anak asuh Carlo Ancelotti langsung unjuk kebolehan. Gol tunggal dari Vinicius Junior menjadi pembeda dan mengembalikan aura juara di tubuh Selecao. Kemenangan ini tentunya tak lepas dari duel solid antara anak dan ayah, yaitu Vinicius dan Ancelotti. Keduanya sudah teruji di Real Madrid dan kini membawa energi positif yang sama ke timnas Brazil. Relasi seperti ayah dan anak itu kini jadi simbol kebangkitan sang juara bertahan. Kini kita akan membahas duet ayah dan anak mempertahankan tradisi Brazil. Mari kita bahas selengkapnya. Carlo Ancelotti memang sebenarnya sudah lama menjadi sosok yang diidamkan oleh Federasi Sepak Bola Brazil untuk menduduki kursi pelatih timnas mereka. Ketertarikan itu mulai mengemuka secara serius pada awal tahun 2023. Setelah berhasil tersingkir dari Piala Dunia 2022, pelatih Tite resmi mengundurkan diri. Di tengah pencarian pelatih baru, nama Ancelotti langsung mencuat ke permukaan, terutama saat menjuarai Liga Champions. Sudah 4 kali Ancelotti memenangkan Liga Champions. CBF tidak segan-segan menyatakan ketertarikannya secara terbuka. Presiden CBF, Hernando Rodrigues, bahkan menyebut bahwa Ancelotti adalah impian utama mereka. Meski begitu, pada waktu itu Ancelotti masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2024 dan memilih untuk menyelesaikan tugasnya lebih dulu di klub ibu kota Spanyol itu. Brazil pun mengambil langkah sementara dengan menunjuk Fernando Diniz sebagai pelatih interim sambil tetap menaruh harapan besar kepada Ancelotti. Harapan tersebut akhirnya terwujud. Pada pertengahan 2024, Carlo Ancelotti resmi diumumkan sebagai pelatih baru timnas Brazil. Usai Ancelotti berpisah dengan Real Madrid. Penunjukan ini ternyata juga menandai momen bersejarah karena Brazil terakhir kali menunjuk pelatih asing lebih dari setengah abad yang lalu, yaitu pada tahun 1965. Kedatangan Ancelotti disambut dengan optimisme tinggi, terutama karena ia sudah punya hubungan baik dengan para pemain bintang Brazil, seperti Vini Junior, Rodrigo, dan juga Eder Militao yang merupakan anak asuhnya di Real Madrid. Dengan pengalaman, ketenangan, dan kepiawaian dalam menangani ego-ego besar di ruang ganti, Ancelotti dipandang sebagai figur ideal untuk memimpin Brazil kembali ke jalur kelayakannya. Penunjukan menjadi simbol dari ambisi Brazil untuk merebut kembali mahkota dunia dan juga langkah strategis untuk membentuk tim yang solid menuju Piala Dunia 2026. Don Carlo sendiri bahkan optimis menyebut dirinya akan membawa Brazil menjuarai Piala Dunia 2026 dan itu merupakan tujuan utamanya. Meski digadang-gadang akan menjadi pelatih yang baik bagi timnas Brazil, laga perdana Carlo Ancelotti bersama Brazil ternyata justru berakhir jauh dari ekspektasi. Menghadapi Ekuador dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Brazil hanya mampu bermain imbang 0-0. Hasil ini tentunya cukup mengecewakan mengingat tingginya antusiasme publik terhadap era baru di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Secara permainan Brazil memang menguasai jalannya pertandingan, tapi masalah utama terlihat dari dominasi tersebut, yang tidak dibarengi dengan efektivitas dalam menciptakan peluang nyata. Salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam laga tersebut adalah tumpulnya lini depan. Meski menurunkan nama-nama besar seperti Vini Junior, Richarlison, dan pemain muda Brazil Estevão, ketiganya nyatanya tetap gagal memecahkan kebuntuan. Vini Junior sempat menebar ancaman lewat beberapa akselerasinya, namun penyelesaian akhir sang bintang masih belum maksimal. Di sisi lain, Richarlison justru membuang satu peluang emas setelah menerima umpan matang dari Vinicius. Sementara itu, Estevão tampak belum sepenuhnya nyetel dengan pemain tim senior, dan kontribusinya masih terbilang minim. Minimnya waktu persiapan juga menjadi salah satu penyebab utama performa Brazil yang belum solid.
Ancelotti baru memimpin sesi latihan dalam waktu yang sangat singkat sebelum pertandingan sehingga belum sempat menanamkan pola permainan yang matang. Para pemain sendiri seperti Vini, Casemiro mengakui bahwa mereka hanya menjalani 2 hingga 3 hari latihan bersama sebelum laga. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya koordinasi antar lini, terutama dalam transisi dari tengah ke depan. Walau demikian, ada sisi positif yang bisa dipetik. Lini tengah yang digawangi Casemiro, Bruno Guimaraes, tampil cukup solid dalam menjaga keseimbangan tim. Pertahanan juga mampu tampil disiplin tanpa kebobolan meski menghadapi tekanan dari serangan balik cepat Ekuador. Keseluruhan laga menunjukkan bahwa Brazil masih dalam tahap awal penyesuaian di bawah Ancelotti, dan hasil imbang ini seolah jadi pengingat bahwa membentuk tim juara bukan pekerjaan mudah. Waktu, chemistry, dan ketajaman dalam penyelesaian akhir akan menjadi fokus utama Ancelotti untuk laga selanjutnya. Setelah hasil imbang mengecewakan dan penyesuaian melawan Ekuador, timnas Brazil pun akhirnya mencatat kemenangan penting saat menghadapi Paraguay. Gol tunggal dari Vini Junior di akhir babak pertama menjadi penentu kemenangan 1-0 yang tak hanya mempersembahkan 3 poin, tapi memastikan langkah Brasil ke Piala Dunia. Dengan hasil ini, Brasil melanjutkan tradisi luar biasa mereka sebagai satu-satunya negara yang selalu lolos ke Piala Dunia sejak turnamen pertama digelar. Kemenangan ini tak lepas dari hubungan erat antara Ancelotti dan juga Vini Junior, yang sudah seperti anak dan ayah. Di bawah Ancelotti, Vini telah menjelma menjadi pemain muda penuh potensi dan menjadi mesin gol dan juga kreator utama. Kini, di timnas, chemistry itu kembali terbukti. Ancelotti tampil dengan taktik berbeda saat melawan Paraguay, memberikan peran lebih bebas kepada Vini di lini depan, membuatnya tampil lebih eksplosif, dan menjadi pembeda di laga penting melawan La Abiroja. Umpan silang dari kanan sukses dikonversi Vinicius lewat sentuhan tajam yang menandai level ketenangannya dan insting golnya. Tidak hanya gol, peran Vini di lapangan juga menjadi poros utama taktik Ancelotti. Kombinasi kecepatan, kreativitas di area sempit, dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuat lini pertahanan Paraguay kocar-kacir. Di sisi lain, Ancelotti mulai menunjukkan sentuhannya dalam membentuk struktur permainan Brazil yang lebih rapi, lebih terorganisir, dan tetap menyerang. Kemenangan ini menjadi pembuka jalan bagi era baru yang menjanjikan di bawah Ancelotti. Dengan hasil ini, Brazil mengukuhkan posisinya di zona aman kualifikasi dan menyalakan harapan baru jelang Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi publik, kehadiran Ancelotti sebagai ayah sepak bola dan Vini sebagai simbol generasi emas baru Brazil memberi energi segar untuk melanjutkan warisan kehebatan Selecao di panggung dunia.